Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1091 mengubah identitas. Luming terbang menuju kota suci, mendarat di pipa, mengikuti kerumunan, dan berjalan ke gerbang kota dengan berjalan kaki. Ada tentara yang menjaga gerbang kota. Luming melirik dan menemukan bahwa semua prajurit ini kuat di alam embrio roh. Setelah memeriksa dengan santai, Luming memasuki kota suci, dan tiba-tiba, suasana sederhana dan sederhana muncul di wajahnya. Di kota suci, jalan-jalan, istana, dan rumah-rumah acak dipenuhi dengan nafas waktu, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dari jutaan tahun yang lalu. Energi spiritual langit dan bumi begitu kaya, bahkan mengandung energi asli. Apalagi konsepsi artistik langit dan bumi juga sangat jelas. Seluruh kota suci ini seperti formasi besar, yang terus-menerus memadatkan energi spiritual dan aslinya. Energi antara langit dan bumi. Luming diam-diam menghela nafas, berlatih di sini, kecepatan kultivasinya pasti sangat cepat. Kota suci terbagi menjadi kota luar, kota dalam, dan istana inti. Prajurit biasa, kekuatan kecil, dan kultivator biasa semuanya tinggal di luar kota. Bagian dalam kota dihuni oleh beberapa kekuatan kuat di kota suci, seperti kediaman para pangeran dan menteri dinasti suci kuno. Tentu saja, kekuatan penguasa lainnya di benua tengah memiliki cabang di kota suci dan ditempatkan sepanjang tahun. Adapun istana kekaisaran, tentu saja itu adalah tempat tinggal anggota inti keluarga Xie dari orang bijak kuno. Luming berkeliaran dengan santai, dia sekarang berada di luar kota. Dia berpikir dalam hatinya, bagaimana cara menyelinap ke istana dan mencoba mencari tahu berita Xian Yanqing. Setelah berjalan-jalan sebentar, Luming berjalan menuju sebuah restoran, yang merupakan tempat terbaik untuk menanyakan berita. Setelah memesan makanan dan minuman, Luming duduk di depan meja. Dalam 2 bulan, Festival Nasional Jutaan Tahun Dinasti Suci Kuno akan diadakan di sini. Pada saat itu, kota suci akan hidup kembali, dari seluruh benua tengah, tetapi kekuatan besar dan kecil lainnya akan berkumpul di kota suci, bahkan kekuatan dari gurun barat, Beiyuan, Nanming, dan Donghuang akan mengirim orang ke sini. Itu benar-benar hidup. Ini pemandangan yang langka. Ketika saatnya tiba, para jenius dari seluruh dunia akan berkumpul bersama. Ini adalah peristiwa yang langka. Mungkin akan seperti ini. Generasi ini benar-benar penuh dengan master. Ketika para jenius berkumpul, pasti akan ada persaingan, haha. Tidak lama setelah Luming duduk, dia mendengar beberapa berita penting. Festival Nasional Sejuta Tahun? Mata Luming bergerak. Keluarga Xie dari dinasti suci kuno telah menjadi sebuah negara selama sejuta tahun. Sungguh menakjubkan. Di seluruh benua Shenhuang, kekuatan mana yang dapat mewarisinya dalam waktu yang lama? Sungguh menakjubkan. Saat ini, meskipun dinasti bijak kuno sedang mengalami kemunduran, para kaisar terpecah dan mendominasi satu sisi, tetapi secara nama, mereka masih harus memberikan rasa hormat tertentu kepada dinasti bijak kuno, dan secara nama, mereka masih harus mematuhi perintah dari dinasti bijak kuno. Tentu saja hanya sebatas nama saja. Oleh karena itu, selama Festival Nasional Jutaan Tahun Dinasti Suci Kuno, kekuatan-kekuatan itu datang, meskipun mereka hanya sekedar pamar. Saya sangat menantikannya. Ya, pasti akan ada kumpulan angin dan awan, dan akan ada banyak tuan. Saya mendengar bahwa istana sekarang telah mengeluarkan perintah untuk merekrut lebih banyak pengawal Kaisar Naga untuk menjaga ketertiban kota suci. Lindungi istana. Ada lagi. Kapan perekrutan akan dimulai? Saya ingin mencobanya juga. Sudah dimulai hari ini. Perekrutan telah berlangsung selama setengah bulan terakhir. Anda dapat mencobanya, tetapi kondisi perekrutan untuk penjaga naga kaisar adalah ini sangat tinggi. Tanpa tingkat budidaya alam embrio roh, Anda tidak dapat masuk sama sekali. Luming terus mendengarkan, dan tentu saja dia mendengar banyak berita. Kaisar penjaga naga. Mata Luming berbinar. Pengawal naga kekaisaran adalah pengawal kekaisaran dinasti suci kuno, yang bertanggung jawab menjaga istana dan melindungi keselamatan kerabat kaisar. Bukankah dia akan menyelinap ke istana? Bukankah itu cukup jika aku bergabung dengan kaisar pengawal naga?
Namun, pengawal naga kaisar adalah untuk menjaga istana dan melindungi kerabat kaisar, dan identitasnya harus diselidiki secara menyeluruh sebelum ia dapat bergabung. Jika tidak, jika ada yang bisa bergabung, maka keselamatan kerabat dan kerabat kaisar tidak akan terjamin. Dengan mata bergerak, Luming mengambil gelas anggurnya dan berjalan menuju meja di sebelahnya. Dua kakak laki-laki tertua diundang. Saya baru saja mendengar bahwa Anda ingin bergabung dengan pengawal naga, kan? Luming mengangkat gelasnya dan tersenyum. Di meja ini, dua pria kekar duduk, satu berusia 40-an dan satu lagi berusia 30-an, dengan janggut. Ya, apa yang dikatakan adik kecil ini? Pria kuat berjanggut itu memandang Luming dan bertanya. Adikku berasal dari kekuatan kecil. Dia baru saja memasuki kota suci. Dia ingin mencari pekerjaan dan bergabung dengan pengawal naga kekaisaran. Aku baru saja mendengar mereka berdua membicarakan hal ini. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan, jadi aku ingin berteman. Luming tertawa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luming, keduanya melembutkan ekspresi mereka dan tersenyum. Jika dia ingin bergabung, aku tidak akan pergi. Tapi adikku, syarat untuk bergabung dengan pengawal naga kekaisaran tidaklah rendah. Kamu harus berada di alam embrio roh. Pria berusia 40-an itu tertawa. Itu benar. Adikku baru saja menerobos ke alam janin spiritual. Ini saat yang tepat untuk mencobanya. Saat dia mengatakan itu, Luming memancarkan aura samar, yang merupakan aura tingkat pertama. Janin rohani. Teknik nafas hantu tidak hanya dapat mengubah nafas seseorang, tetapi juga menyembunyikan tingkat kultivasi seseorang. Sekarang, Luming menyembunyikan kultivasinya hingga janin spiritual tingkat pertama. Ketika mereka mengetahui bahwa Luming baru berada di janin spiritual tingkat pertama, mereka berdua merasa lebih lega. Pria berjanggut itu berkata, adik laki-laki dapat mencapai janin spiritual tingkat pertama di usia yang begitu muda. Dia dianggap seorang jenius. Aku mengagumimu. Dua kakak laki-laki tertua, terima kasih banyak. Ayo, biarkan aku mentraktirmu minuman ini, ayo kita minum yang enak. Kata Luming dengan berani. Haha, betapa memalukannya hal ini. Pria berusia 40-an itu tertawa. Ini adalah kota suci, dan makanan serta minuman di restoran manapun tidaklah murah. Luming mentraktir tamu, yang sangat meningkatkan kesukaan kedua orang tersebut terhadap Luming. Mereka bertiga datang dan pergi sambil minum anggur. Luming masih baru di sini dan tidak tahu banyak hal tentang kota suci. Dia meminta nasihat mereka, dan mereka berdua tahu segalanya. Luming mengetahui bahwa keduanya berasal dari faksi kecil di luar kota suci yang disebut Sekte Tombak Hitam. Mereka tidak jauh dari kota suci dan sering datang ke kota suci untuk membeli barang. Pria berusia 40-an disebut Mau, dan pria berjanggut berusia 30-an disebut Luming. Luming, kebetulan sekali. Namaku dibaca terbalik, bukan Luming. Luming tersenyum. Mereka bertiga mengobrol dan minum selama 3 putaran. Mau dan Luming bersenang-senang. Adik laki-laki Luming, karena kamu ingin bergabung dengan pengawal naga kekaisaran, tetaplah di sini dan daftar dengan saudara Lu. Aku akan kembali ke sekte dulu dan memberitahumu tentangmu. Jika kamu bertugas sebagai pelayan di pengawal naga kekaisaran, kamu akan jauh lebih nyaman bagi sekte tombak hitam kita untuk melakukan sesuatu. Kata Mau. Baiklah, kakak Ma, silakan kembali dulu. Saya akan mendaftar besok. Luming mengangguk. Segera, Mau mengucapkan selamat tinggal dan pergi, sementara Luming dan Luming menemukan penginapan terdekat untuk menginap, berencana untuk mendaftar besok. Segera, malam tiba, Luming mengatur napas dan diam-diam memasuki kamar Luming. Siapa? Begitu Luming membuka mulutnya, Luming menyerang dengan telapak tangan, membuat Luming pingsan, dan kemudian membawa Luming ke dalam peta gunung dan sungai, membiarkan dan menuliskan formasi, menjebaknya dalam satu tempat. Maaf, tapi jika aku menggunakan identitasmu, akan ada kompensasi di masa depan. Luming bergumam, otot dan tulangnya mulai menggeliat, berubah menjadi penampilan Luming, dan kemudian nafasnya juga berubah, yang mana sangat mirip dengan nafas Luming. Aku masih membutuhkan janggut? Luming tersenyum, keluar dari penginapan, dan membeli janggut palsu untuk ditempel di wajahnya. Tiba-tiba, dia persis sama dengan Luming.
Bahkan jika MAU ada di sisinya, dia tidak akan mengenali Luming sebagai laki-laki palsu. Luming meminjam identitas Luming untuk menyelinap ke pengawal naga kekaisaran, menunggu kesempatan untuk mengetahui keberadaan Xian Yanqing. Adapun Luming, kami hanya bisa memaksanya untuk sementara waktu tinggal di gambar gunung dan sungai. Bab 1092 bergabunglah dengan Kaisar Penjaga Naga. Keesokan paginya Luming menuju tempat pendaftaran Huang Longwei. Sesampainya di sana, ia terkejut, sudah ada antrian panjang di tempat pendaftaran. Bagi sebagian orang dengan kekuatan kecil, Huang Longwei adalah pekerjaan yang bagus. Bergabung dengan Huang Longwei sama dengan bergabung dengan dinasti bijak kuno, dan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Mereka yang berada di bawah alam embrio, cepat pergi, kita tidak membutuhkan mereka yang berada di bawah alam embrio. Di kantor pendaftaran, ada beberapa pria kekar yang mengenakan jubah ungu dengan sulaman pola naga. Mereka adalah pengawal Kaisar Naga. Aura beberapa orang sangat kuat. Luming melirik dan menemukan bahwa mereka semua berada di atas janin spiritual tingkat ketujuh. Ada juga seorang lelaki tua yang sedang duduk dengan mata tertutup dan bermeditasi. Dia juga mengenakan pakaian Kaisar Penjaga Naga, tapi auranya tak terduga, tapi tentu saja dia tidak bisa menyembunyikannya dari induksi Luming. Kamu harus berada di atas level embrio roh untuk bergabung. Persyaratannya terlalu tinggi. Ayo pergi. Beberapa orang menghela nafas, menggelengkan kepala dan pergi. Keluarkan ID Anda dan laporkan informasi Anda, kami akan memverifikasinya, dan kemudian akan ada penilaian, karena jumlah Huang Longwei yang direkrut kali ini terbatas, dan pelamar terlalu banyak, kami tidak bisa semua direkrut, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan, oke. Sekarang pendaftaran dimulai, kata seorang pria bertubuh besar. Kemudian, pendaftaran dimulai satu persatu. Luming menunggu dengan sabar selama 2 jam penuh sebelum tiba gilirannya. Dengan gerakan tangan Luming, sebuah tanda identitas muncul, dan dia menyerahkannya kepada Kaisar Penjaga Naga. Token identitas ini diambil dari Luming, dan merupakan token identitas murid Sekte Tombak Hitam. Sekte Tombak Hitam, jalan yang jelas, kata Luming. Penjaga Naga Kekaisaran memeriksa token identitas, dan kemudian mendaftarkannya, dengan mengatakan, identitas Anda. Kami akan mengirim orang untuk memverifikasinya. Jika itu palsu, Anda akan dibunuh di tempat. Anda tahu? Penjaga Naga Kekaisaran, kata pria itu dengan mata dingin. Ya, saya tahu. Luming mengangguk berulang kali. Baiklah, tunggu di sana, nanti akan ada penilaian, kata lelaki besar Huang Longwei itu. Luming berjalan ke samping dan menunggu dengan sabar. Butuh 2 jam lagi sebelum pendaftaran berakhir, dan lebih dari 2.000 orang mendaftar. Oke, ikut aku. Pada saat ini, lelaki tua di alam spiritual itu berdiri, berkata dengan ringan, lalu melangkah masuk, diikuti oleh Luming dan yang lainnya. Segera, mereka sampai di kamp militer. Di tengah kamp militer, ada sebuah tablet batu besar. Tablet batu ini dapat menguji tingkat kultivasi Anda. Selama Anda memasukkan energi sejati Anda ke dalam tablet batu, Anda akan dapat mengetahui tingkat kultivasi Anda. Ada 2.000 orang yang mendaftar kali ini, tetapi kami hanya membutuhkan 200 orang. Oleh karena itu, hanya tingkat kultivasi kami hanya menerima mereka yang berada di 200 teratas, dan sekarang, penilaian dimulai. Lelaki tua itu mengumumkan. Selanjutnya, pelamar maju satu persatu untuk mengikuti tes. Selama energi sebenarnya dimasukkan ke dalam loh batu tersebut akan bersinar terang, dan melalui cahaya, seseorang dapat membedakan tingkat kultivasinya. Mulai menguji satu persatu, Luming menemukan bahwa banyak orang yang berada pada janin spiritual tingkat pertama, tetapi lebih sedikit orang yang berada pada janin spiritual tingkat kedua, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berada pada janin spiritual tingkat ketiga. Segera, giliran Luming. Untuk berjaga-jaga, ayo masukkan lebih banyak yuan nyata. Luming berpikir dalam hati. Hanya membutuhkan 200 orang, untuk menjamin keamanan, Luming bermaksud memasukkan lebih banyak uang nyata. Berjalan ke tablet batu, dia mengangkat tangannya dan menekan tablet batu itu, dan energi sejati Luming dimasukkan. Berdengung. Tablet batu itu terbakar, dan 7 sinar cahaya perak menyala. Cukup. Luming membuang energi aslinya. 7 sinar cahaya perak mewakili tingkat ke-7 pengembangan janin spiritual.
Dengan cara ini, semuanya akan sangat mudah dan Anda pasti akan diterima. Jalin spiritual tingkat ketujuh. Mata lelaki tua di alam spiritual itu berbinar. Mereka yang mendaftar di sini biasanya adalah orang-orang dari kekuatan kecil, dan basis budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Mereka yang memiliki tingkat budidaya terlalu tinggi umumnya tidak akan bergabung dengan penjaga naga kaisar. Tidak banyak yang dapat mencapai tingkat spiritual ketujuh. Janin. Ya, lumayan. Lelaki tua di alam spiritual itu mengangguk. Tes berlanjut. Segera, semua tes selesai, dan Luming menemukan bahwa hanya ada 3 orang yang telah mencapai janin spiritual tingkat ketujuh, dan hanya 1 orang yang telah mencapai janin spiritual tingkat ke-8, dan tidak ada lagi setelah itu. Hal ini membuat Luming menyentuh hidungnya, bertanya-tanya apakah dia bertindak terlalu mencolok. Oke, ujiannya sudah selesai. Mereka yang berada di peringkat 200 teratas, kamu akan tinggal sementara di kamp militer dan menunggu kabar dari kami dalam beberapa hari, perintah lelaki tua Dewa Roh. Mereka yang tidak masuk peringkat 200 teratas hanya bisa menghela nafas dan pergi. Luming dan yang lainnya dituntun untuk mengatur kamar mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tinggal di kamp militer, berlatih sambil menunggu kabar. 3 hari kemudian, tersiar kabar bahwa Luming diterima dan resmi menjadi anggota pengawal naga kekaisaran. Kalian berempat sangat bagus. Orang tua itu untuk sementara mengatur posisi wakil bendera untukmu. Lakukan yang terbaik di masa depan. Tidak masalah untuk bangkit. Selain itu, posisi yang perlu kamu jaga sudah diatur. Tunggu sebentar dan seseorang akan memberitahu Anda. Setelah lelaki tua Dewa Roh menyelesaikan pengumumannya, dia memberi mereka masing-masing sebuah tanda yang melambangkan tanda wakil bendera. Bendera, dalam bahasa Huang Longwei berarti kedudukan resmi. Ada 500 orang dalam satu spanduk, dan spanduk utama dapat memerintahkan 500 penjaga naga kekaisaran, dan wakilnya tidak terlalu kecil. Ini karena basis kultivasi mereka sangat dalam, dimanapun mereka berada, kekuatan adalah segalanya. Segera, seseorang mengirimi Luming jubah yang melambangkan kaisar penjaga naga, dan juga mengirim pesan bahwa mereka akan menjaga posisinya. Keempat subbendera terpisah secara alami. Penjaga pangeran ke-8. Mata Luming bergerak, tugas sementaranya adalah menjadi penjaga pangeran ke-8. Hal ini membuat Luming merasa aneh, karena sejauh yang dia tahu, pangeran ke-8 adalah Xie Zhen, bukan? Bukankah Xie Zhen yang pergi ke kota Kowon dan membawa pergi Xie Nianqing? Kebetulan sekali, saya baru saja menemukan berita tentang Xiao Qing dari Xie Zhen. Senyuman muncul di sudut mulut Luming. 200 orang yang bergabung bersama mereka, dan lebih dari 30 orang, terpecah dengan Luming. Mereka semua adalah penjaga pangeran ke-8. Mereka berkumpul bersama. Segera, seorang pria kurus berusia 40-an datang ke depan Luming dan yang lainnya. Saya Panji umum Anda, nama saya Si Fang. Mulai sekarang, Anda akan mengikuti saya. Sekarang, ikut saya ke rumah pangeran ke-8. Pria kurus itu memandang sekeliling mereka, terutama pada Luming. Setelah beberapa saat, cahaya dingin menyala. Si Fang ini sepertinya memusuhiku, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Aneh. Luming sedikit mengernyit, berpikir dalam hati. Kediaman pangeran ke-8 yang terletak di pusat kota sangat luas, seperti villa, dengan radius ratusan mil. Mereka, pengawal naga kekaisaran, tidak dapat memasuki rumah pangeran ke-8 secara langsung, tetapi tinggal di kamp militer di luar rumah tersebut. Di kamp militer di luar kediaman pangeran ke-8, Luming dan yang lainnya berkumpul. Si Fang berdiri di panggung umum, menatap semua orang dengan wajah dingin. Aku memberitahumu sesuatu sekarang. Poin pertama dalam penjaga naga kekaisaran adalah mematuhi perintah dan melindungi keselamatan orang-orang di keluarga kerajaan dengan nyawamu. Juga, izinkan aku memberitahumu, ada banyak master di penjaga naga kekaisaran. Anda di antara mereka, beberapa orang tidak merasa bangga hanya karena mereka memiliki kekuatan. Ada banyak orang di penjaga naga kekaisaran yang lebih kuat dari Anda. Jika hanya satu dari mereka yang keluar, mereka dapat menekan Anda. Apakah kamu mengerti? Setelah berbicara, Si Fang matanya menyapu Luming. Bab 1093. Luming mengerutkan kening. Dia selalu merasa Si Fang mengatakan hal ini terhadapnya, tetapi dia belum pernah bertemu Si Fang sebelumnya.
Mengapa Si Fang selalu mengincarnya? Mungkinkah Luming pernah menyinggung Si Fang sebelumnya? Luming berpikir dalam hati. Setelah Si Fang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan kemudian seseorang mengatur tempat untuk mereka tinggal. Luming adalah wakil bendera, dan ada halaman kecil, dan ada orang lain yang juga tinggal di halaman Luming untuk membantu Luming. Orang ini juga merupakan penjaga Kaisar Naga yang baru bergabung, dia terlihat cukup cerdik di usia 50-an, dan namanya adalah Sanlin. Tuan Wakil Panji, Anda harus berhati-hati. Sanlin mengingatkan ketika dia sampai di halaman lain. Oh, apa maksudmu? Luming bertanya. Tuan Wakil Panji seharusnya bisa merasakan bahwa si Zongqi mengatakan banyak hal untukmu, Wakil Panji, kata Sanlin. Tahukah kamu kenapa? Luming bertanya, dia juga penasaran. Tuan Wakil Bendera baru saja tiba, jadi dia mungkin tidak tahu aturan pengawal naga kekaisaran. Di pengawal naga kekaisaran, semuanya didasarkan pada kekuatan. Mereka yang kuat bisa terus bangkit selama mereka memberikan kontribusi. Tuan Wakil Bendera, kultivasi Anda karena dia berada pada janin spiritual tingkat ke-7, dan Si Fang, Jenderal Panji, hanya berada pada janin spiritual tingkat ke-6, dan kultivasi Anda lebih tinggi darinya. Mendengar ini, Lu Mata Ming berbinar dan berkata, maksudmu, Si Fang khawatir aku akan mengancam posisinya. Tuan Wakil Panji bijaksana. Alasan mengapa Si Fang dapat memegang posisi kepala Panji adalah karena dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan pengawal pribadi yang mulia Pangeran ke-8. Oleh karena itu, dia dapat mencapai posisi kepala Panji dan komando 500 pengawal naga kekaisaran. Selain itu, di masa lalu, orang-orang dalam Panji ini hanya berada pada janin spiritual tingkat ke-6. Oleh karena itu, Si Fang sangat stabil sebagai Panji umum, tetapi tingkat budidaya wakil master Panji adalah lebih tinggi dari dia. Selama wakil ketua spanduk membuat beberapa prestasi, maka wajar untuk melampaui Si Fang atau bahkan menggantikannya, jadi tentu saja Si Fang tidak akan terlihat baik pada orang dewasa, dan belum tentu itu dia bahkan akan melakukan apapun secara diam-diam. Sanlin menjelaskan. Luming tersenyum, itu saja. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati, dia hanya bisa menekan Si Fang dengan satu jari, jadi tidak perlu mengingatnya. Setelah mengobrol beberapa kata, Luming masuk ke kamar, duduk bersila, dan mulai memahami konsepsi artistik langit dan bumi. Di alam rahasia rumah suci sebelumnya, Luming melahap rune konsepsi artistik dari banyak orang kuat, tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasi, tetapi juga membuat kemajuan dalam konsepsi artistik langit dan bumi. Konsepsi artistiknya tentang guntur dan konsepsi artistik tentang angin masing-masing telah menembus kesuksesan minor tingkat ke-4, dan dengan konsepsi artistik tentang api, 3 konsepsi artistiknya telah mencapai kesuksesan minor tingkat ke-4. Konsepsi artistik tentang bumi dan konsepsi artistik tentang air. Tidak ada yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Huang Longwei, ketika dia bebas, masih sangat menganggur. Toh mereka semua pejuang, jadi tidak perlu patroli seperti orang biasa, kalau ada waktu luang cukup berlatih dengan tenang, hanya akan diberangkatkan bila ada yang tidak beres. Pada sore hari ketiga, ketika Luming mendengar gerakan di luar, dia menyelesaikan latihannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Di halaman, ada 2 orang, satu adalah Sanlin, dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya berpenampilan monyet kurus. Saat ini, Sanlin sedang mengeluarkan cincin penyimpanan dengan wajah jelek dan menyerahkannya kepada monyet kurus paruh baya. Monyet kurus paruh baya mengambil cincin penyimpanan, melihat Luming, tersenyum, berjalan mendekat, dan berkata, "Kamu adalah Ming Lu?" "Benar," kata Luming. "Kebetulan saya sedang mencari Anda. Karena Anda telah bergabung dengan Kaisar Penjaga Naga, Jenderal Si Fangqi akan menjaga Anda di masa depan, sehingga Anda dapat memaksimalkan manfaat dan menjalani kehidupan yang baik. Namun, Jenderal Si Fangqi tidak bisa melakukannya dengan sia-sia. Kalian harus memikirkannya, mengerti?" Monyet kurus paruh baya itu mengulurkan tangannya dan menjepit jari-jarinya sambil tertawa. Sudut mulut Luming terangkat, dia mengerti, ternyata monyet kurus ini diutus oleh Si Fang untuk mengumpulkan manfaat. Tentu saja, setiap penambahan baru akan dilindungi. Sungguh orang yang rakus. "Katakan padaku, berapa yang kamu inginkan," kata Luming. "Kamu adalah wakil bendera, dan kamu memiliki kedudukan yang tinggi.
Tentu saja, kamu harus membayar lebih. Jika orang lain memiliki 50.000 batu kasar, kamu dapat memberi mereka 200.000 batu kasar. Shouho tertawa. 50.000? 200.000? Senyuman di bibir Luming menjadi semakin tebal. Benar-benar kejam. Rata-rata orang membutuhkan 50.000 batu mentah. Ini jelas merupakan beban besar bagi pejuang alam janin spiritual biasa. Dan untuknya, meminta 200.000 yuan. Ini adalah 200.000 batu mentah, yang jumlahnya tidak sedikit, sulit bagi orang awam di alam embrio roh untuk mendapatkannya. Ini benar-benar seperti singa yang membuka mulutnya. Sayang sekali saya tidak memiliki banyak batu kasar, sebaiknya Anda mengambilnya kembali. Luming berkata dengan ringan. Tidak. Jangan membodohi saya. Anda, seorang seniman bela diri di embrio spiritual tingkat ke-7, memiliki semua harta benda Anda. Apakah Anda memiliki 200.000 yuan? Monyet kurus paruh baya itu mencibir. Oh. Sekalipun seluruh hartaku 200.000 yuan, tapi aku memberikan semuanya padamu, bagaimana aku bisa berlatih, kata Luming. Aku tidak peduli tentang ini. Ini urusanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, sebaiknya kamu keluar dari pengawal naga kekaisaran sesegera mungkin. Jika tidak, tanpa perlindungan Panglima tertinggi, kamu tidak akan bisa melakukannya. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan mati di masa depan. Dengan wajah muram, Nian mengancam. Haha. Luming benar-benar marah dan tertawa, dan berkata, saya membutuhkan perlindungan Si Fang, dan janin spiritual tingkat 6 untuk melindungi saya. Benar-benar konyol. Oke, keluar dari sini sekarang. Jika tidak, saya akan melakukannya mengusirmu. Berani? Kamu berani menertawakan Tuan Zongqi? Kamu bertindak ceroboh, kamu mencari kematian. Teriak monyet kurus paruh baya. Pergilah. Luming tiba-tiba berteriak dengan marah, maju selangkah, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak, menekan monyet kurus paruh baya. Monyet kurus paruh baya itu merasa seperti disambar petir, tubuhnya gemetar, dan dia mundur beberapa langkah dengan keras. Seteguk darah muncrat. Ming, tunggu, kamu mati. Monyet kurus paruh baya itu berlari dengan terhuyung-huyung, dengan kebencian di wajahnya, dan menghilang dalam sekejap mata. Tuan Wakil Panji, jika kamu menyinggung perasaannya seperti ini, aku khawatir Si Fang akan datang nanti. Hei. Sanlin menghela nafas, sedikit khawatir. Itu hanya badut, apa yang kamu takuti? Luming berkata dengan santai. Si Fang baik-baik saja. Tapi kakak laki-lakinya adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8, pria kuat dengan semangat tingkat pertama. Sanlin berkata, dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagi mereka yang kuat di alam spiritual, menembak mati tidak ada bedanya dengan menembak semut. Oh! Luming berkata dengan ringan, dengan wajah tenang, dan duduk di bangku batu di halaman dengan santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sanlin di sampingnya penuh kekhawatiran. Setelah beberapa saat, ledakan. Pintu halaman meledak, dan Si Fang masuk dengan beberapa kroninya dengan ekspresi muram. Luming, kamu melukai kaisar pengawal naga lainnya tanpa alasan. Saya curiga kamu memiliki motif tersembunyi, dan kamu masih berlutut untuk menerima kejahatan itu. Teriak Si Fang, dan langsung menuduh Luming melakukan kejahatan. Luming menatap Si Fang dengan ringan, dan berkata, kamu idiot, aku akan memberimu 3 napas, segera keluar. Penjaga naga. Si Fang berteriak. Hehe, Si Fang, kenapa kamu tidak mencobanya? Luming tersenyum tipis. Bab 1094 keluar. Apakah kamu masih berani melawan? Si Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya bahwa Luming berani melawan. Kakak tertuanya, Si Fang, adalah pria kuat dengan spiritualitas tingkat pertama dan pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika Luming berani melawannya, dia akan mencari untuk kematian. Selain itu, dia dan kakak laki-lakinya telah mempelajari seni bela diri yang sangat kuat, dan bakatnya sendiri tidak buruk, bahkan jika basis kultivasi Luming 1 tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak takut dengan pertarungan sesungguhnya. Luming tidak menjawab Si Fang, tapi berdiri, berjalan menuju Si Fang, dan berkata, 3 napas telah berlalu, sepertinya hanya aku yang mengusirmu, bertindak bersama untuk menekan orang ini. Si Fang berteriak dengan marah, dan aura dari tubuhnya meledak, membunuh Luming.
Di samping Si Fang, 3 orang lainnya juga mengambil tindakan, dan aura mereka meledak, mereka semua berada di janin spiritual tingkat 6. Beberapa orang ini adalah yang terkuat di spanduk ini, dan mereka biasanya mengikuti jejak Si Fang. Mereka berempat bergabung dan momentumnya cukup kuat, tetapi di mata Luming, tidak ada bedanya dengan berbakti kepada setiap keluarga. Menabrak! Menabrak! Luming mengusirnya. Saat tendangan ini ditendang, berubah menjadi 4 bayangan kaki. Menabrak! 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 Semua serangan Si Fang dan keempat orang itu sia-sia di bawah kaki Luming, dan telapak kaki Luming langsung tercetak di wajah mereka. Dengan 4 teriakan, keempat Si Fang terbang keluar halaman seperti 4 bola meriam, jeritan itu teringat di langit malam, dan kemudian menjadi semakin jauh. Di lapangan masih ada monyet paruh baya kurus yang belum pergi. Saat ini matanya hampir keluar, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat, ia ketakutan. Dia tidak menyangka Luming begitu berani sehingga dia bahkan berani melawan Si Fang. Intinya adalah, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Luming tidak hanya berani bertarung, tetapi juga sangat kuat hingga dia menendang Si Fang dan yang lainnya hingga terbang. Meskipun basis kultivasi Luming 1 tingkat lebih tinggi dari 4 tingkat Si Fang, tetapi Si Fang memiliki 4 tingkat, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali, terlihat bahwa kekuatan tempur Luming lebih kuat dari janin spiritual 7 tingkat biasa. Saat ini, dia memandang Luming dengan ketakutan. Keluar, teriak Luming. Ya, aku berangkat sekarang juga. Shouho Parubaya itu berbalik dan pergi. Aku menyuruhmu tersesat, jangan pergi. Luming berkata dengan dingin. Ini. Monyet kurus Parubaya itu tampak pucat. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Mata Luming menjadi dingin. Tidak. Shouho Parubaya hampir kencing karena ketakutan. Dia hanya bisa berbaring di tanah dengan sangat malu, berguling keluar halaman, lalu bangkit dan lari. Tuan Wakil Spanduk, jika Anda menyinggung Si Fang seperti ini, saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. San Lin khawatir. Dia tidak mengkhawatirkan Luming, dia takut dia akan terlibat oleh Luming. Apa yang kamu takutkan? Luming berkata dengan santai, lalu kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dengan lambaian tangannya, banyak botol, toples, kotak giok, dan kotak besi muncul di dalam ruangan, jumlahnya ratusan, semuanya diperoleh dari rumah suci di alam rahasia rumah suci. Luming tidak memeriksanya sebelumnya, tapi dia hanya ingin memeriksanya sekarang. Ini pil alkimia. Luming sangat gembira saat melihat botol giok itu. Botol giok itu sebenarnya adalah ramuan ilahi. Pil pemurnian dimurnikan dari bahan utama buah pemurnian. Mengkonsumsi janin spiritual secara teratur dapat sangat meningkatkan peluang untuk menembus dewa spiritual. Mengonsumsinya oleh dewa spiritual yang kuat dapat memadatkan dewa spiritual dan memperkuat kesadaran spiritual. Di sini, ada lusinan botol giok, semuanya berisi pil pemurnian. Setiap botol giok berisi 9 pil, dan setidaknya ada ratusan pil pemurnian di sini, sungguh menakjubkan. Kemudian, Luming melihat hal lain. Banyak dari ramuan lainnya adalah ramuan yang sangat berharga, dan kebanyakan dari mereka tidak lebih buruk dari ramuan pemurnian. Lainnya terbuat dari berbagai bahan, yang sangat berharga, banyak di antaranya yang bahkan Luming tidak dapat menyebutkan namanya, jadi Luming mengumpulkannya satu persatu. Dengan pemikiran terakhir, sebuah menara kecil berwarna merah menyala muncul. Prajurit roh kerajaan. Begitu menara kecil berwarna merah menyala itu muncul, ia berguncang sedikit, seolah hendak pergi, tetapi energi sejati Luming memenuhi udara dan menyelimuti menara kecil itu. Prajurit kekaisaran, jika saya memperbaikinya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan saya. Namun, jika saya ingin memperbaikinya, mungkin tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, dengan basis kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya memperbaikinya, saya mungkin tidak bisa melakukannya. Mampu mengerahkan banyak kekuatan. Lebih baik menunggu sampai Anda memiliki waktu luang di hari lain untuk memperbaikinya. Memikirkan hal ini, Luming menyingkirkan menara kecil itu lagi. Kemudian dia mengeluarkan pil pemurnian ilahi dan memurnikannya untuk memadatkan roh spiritual. Waktu berlalu lambat. Malam ini tidak ada pergerakan, dan keesokan harinya, siang hari juga tidak ada pergerakan. Malam berikutnya, Luming pindah.
Dia meminta Dandan untuk menuliskan formasi kondensasi aura untuknya, dan tubuhnya menembus kehampaan seperti hantu, menuju rumah Pangeran ke-8 Shizhen. Luming berencana memasuki rumah Shizhen untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi tentang Xian Yanqing. Rumah Pangeran ke-8 secara alami dijaga oleh pengawal naga, tetapi dengan basis budidaya Luming saat ini dan formasi penahan nafas yang dia ukir, pengawal naga ini tidak dapat menemukannya sama sekali. Rumah Pangeran ke-8 sangat besar, dengan banyak aula, paviliun dan menara tepi sungai, dengan jangkauan yang sangat luas. Kesadaran spiritual Luming terpancar, dan dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, mata Luming berbinar, tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas sebuah istana. Kesadaran spiritual menyapu, dan situasi di bawah istana langsung tercetak di matanya. Melihat lebih jelas adalah keajaiban kesadaran spiritual. Di bawah, di sebuah ruangan, dua sosok sedang mendiskusikan berbagai hal. Salah satunya adalah Si Fang, dan yang lainnya berusia 50-an, tinggi dan bermartabat. Saudaraku, kamu harus membalaskan dendamku. Wakil Panji baru itu begitu sombong sehingga dia bahkan berani memukulku. Kamu sudah menjelaskan bahwa kamu tidak akan memberikan wajah saudaramu. Teriak Si Fang. Pria kekar berusia 50-an ini adalah pengawal pribadi Pangeran ke-8 dan orang kuat dengan spiritualitas tingkat pertama. Namun, kultivasi Luming saat ini telah mencapai dewa spiritual tingkat kedua. Seberapa kuat dewa spiritual yang dia kembangkan, dan seberapa kuat kesadaran spiritualnya? Bagaimana pihak lain bisa menemukannya? Oke, saya tahu tentang masalah ini. Minglu ini benar-benar berani, tetapi saya berada di alam spiritual, dan saya juga pengawal pribadi Pangeran ke-8. Jika saya mengambil tindakan langsung, saya khawatir saya akan dikritik oleh yang lain. Bagaimana? Saya punya metode untuk menyingkirkannya. Setelah mengatakan ini, kakak laki-laki tertua Si Fang mulai menggunakan transmisi suara, dan Luming tidak dapat mendengar sisanya. Haha, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyingkirkanku. Luming mencibir, lalu pindah dan pergi dari sini untuk mencari kediaman Pangeran ke-8. Segera, jauh di dalam Menshan, Luming akhirnya menemukan Pangeran ke-8. Pangeran ke-8 memang Shizhen. Setelah beberapa tahun absen, Shizhen telah sedikit matang dan budidayanya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Shizhen sedang duduk tinggi di atas aula besar. Di bawah, beberapa orang berlutut di sana, melaporkan berbagai hal kepadanya. Menabrak. Shizhen tiba-tiba menampar meja dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Apa? Gagal lagi, sungguh sampah." Pangeran ke-8, meskipun putri ke-16 berada di alam iblis 9 neter, bakatnya terlalu tinggi, dan kemajuan kultivasinya terlalu mengerikan. Dia membunuh semua orang yang kami kirim, jawab seseorang. Bab 1095 Berita Xian Yanqing. Putri 16? Apakah itu Xiao Qing? Hati Luming tergerak, dan niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di matanya. Mendengarkan apa yang baru saja saya katakan, Xian Yanqing berada di alam iblis 9 neter. Terlebih lagi, Shizhen mengirim orang untuk membunuhnya. Sialan! Pada saat ini, niat membunuh Luming sangat kuat. Namun di dalam hatiku, sebuah batu besar jatuh ke tanah. Setidaknya Xian Yanqing baik-baik saja dan masih hidup. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayahku pikirkan tentang alien seperti itu, perempuan jalang yang lahir dari pelayan murahan, tapi ayahku tidak membunuhnya secara langsung. Atau menekannya secara langsung dalam api iblis dari 9 neter demon realm, tapi hanya memenjarakannya di alam iblis 9 neter dan membiarkannya bertarung dengan monster benar-benar merupakan keuntungan baginya. Wajah Shizhen serius dan suaranya dingin. Pangeran ke-8, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu dari mereka bertanya. Pelacur ini sangat membenciku. Jika dia dibiarkan hidup, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Kata Shizhen dengan wajah dingin. Pangeran ke-8, menurutku, tidak perlu terlalu khawatir. Yang mulia Kaisar Suci tidak membunuhnya, mungkin karena cinta antara ayah dan putrinya. Tapi putri ke-16 adalah alien, dan merupakan seorang tabu dari klan Kaisar Suci kita. Bahkan jika Yang Mulia Kaisar Suci jika saya tidak membunuhnya, saya tidak akan membiarkan dia keluar dari alam iblis 9 neter. Dia mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya di alam iblis 9 neter. Ucap seseorang di bawah.
Karena itu, bakat wanita jalang ini terlalu tinggi. Jika dia tidak mati, aku tidak akan merasa nyaman, kata Xie Zhen dengan wajah tegas. Pangeran ke-8, apakah kamu ingin terus mengirimkan orang? Mari kita bicarakan nanti. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Festival Nasional Jutaan Tahun akan diadakan. Sangat peduli dengan hal-hal kecil dan besar. Perhatikan, tidak pantas mengambil tindakan selama periode ini. Setelah pengorbanan nasional jutaan tahun, sebelum mengirim ahli ke alam iblis 9 neter, kita harus membunuh mereka dalam satu gerakan? Mata Xie Zhen muram. Bergerak. Luming mengepalkan tangannya erat-erat, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh di tubuhnya. Siapa? Tapi itu hanya bocor sedikit, dan itu dirasakan oleh seorang master. Desir. Luming pindah dan pergi dari sini, dalam sekejap, dia muncul 100 mil jauhnya dan kembali ke asrama. Dia benar-benar ingin menampar Xie Zhen sampai mati, tetapi dia tahu sekarang bukan waktunya. Dia harus menemukan cara untuk menemukan pintu masuk ke alam iblis 9 neter. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Xie Nianqing. Jika dia membunuh Xie Zhen sekarang, dia pasti akan menakuti ular itu. Sekarang Xie Zhen hanya bisa dibiarkan hidup sebentar, tapi Luming bersumpah akan membunuh Xie Zhen cepat atau lambat. Selanjutnya, Luming akan meluangkan waktu untuk berkeliling setiap hari, mencoba yang terbaik untuk mencari tahu tentang alam iblis 9 neter. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tampaknya sangat sedikit orang yang tahu tentang alam iblis 9 neter. Luming menebak bahwa alam iblis 9 neter mungkin adalah sebuah pesawat, alam rahasia, dan pintu masuknya mungkin ada di suatu tempat di istana. Adapun Luming, selain keluar untuk bertanya setiap hari, dia juga menyempurnakan ramuan ilahi dan memahami konsepsi artistik. Pil pemurnian dewa tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Luming, tetapi dapat membuat semangat menjadi semakin kental, dan kesadaran spiritual akan menjadi semakin kuat. Semakin kuat dewa spiritualnya, itu akan sangat membantu untuk budidaya di masa depan. 3 hari kemudian, saat Luming sedang berlatih, Si Fang datang lagi. Luming berjalan keluar ruangan, memandang Si Fang dengan tenang, dan berkata, "Apa? Kamu ingin dipukuli lagi?" "Hah?" Si Fang tampak jelek dan mendengus dingin, berkata, "Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa aku punya misi. Pangeran ke-8 akan berburu di Gunung Bisming. Kita harus pergi bersama, ayo pergi." "Oke." Luming tersenyum dan melangkah keluar. Si Fang menatap punggung Luming dengan senyuman dingin di bibirnya. Pengawal naga kekaisaran berkumpul dan mengikuti Xie Zhen menuju Gunung Bisming. Bischring Mountain, pegunungan tak terbatas, di dalamnya terdapat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat berburu kerajaan, khusus untuk anak-anak keluarga Xie untuk mengasah budidaya mereka. Murid keluarga Xie sering datang ke Singing Beast Mountain untuk berburu, bahkan mereka memasuki Singing Beast Mountain untuk bertarung dengan binatang buas. Di luar Bischring Mountain, ada kamp militer besar dengan tempat tinggal dan penjaga khusus. Si Fang, kamu memimpin pengawal naga kekaisaran dan mengikutiku ke pegunungan, tapi kamu tidak harus melindungiku. Kamu bisa menyebar dan berburu. Mari kita berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa membunuh binatang buas yang lebih banyak dan lebih kuat. Bagaimana dengan itu? Melihat gunung binatang Ming di kejauhan, Xie Zhen sangat bersemangat. Pangeran ke-8, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Si Fang menunjukkan senyuman tersanjung. Tidak masalah, ada juga master di pengawal naga kekaisaran. Kamu mencoba yang terbaik untuk membandingkan dengan setengah pangeran. Mereka yang berkinerja baik akan diberi hadiah oleh pangeran ini. Xie Zhen berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan membawanya bersamaku. Si Fang membungkuk lagi dan lagi. Kalau begitu ayo pergi. Xie Zhen melambaikan tangannya dan terbang menuju Bischring Mountain terlebih dahulu. Si Fang dan yang lainnya juga terbang menuju Gunung Bisming. Mungkinkah mereka ingin menyingkirkanku di Bischring Mountain? Luming berpikir dalam hati. Dia menduga kakak laki-laki Si Fang mungkin akan menyerangnya di Bischring Mountain. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming. Jika pihak lain ingin mati, dia tidak akan keberatan memberi tumpangan kepada pihak lain. Terbang ke Bischring Mountain, semua orang berpencar. Luming sedikit bosan dan terbang menuju kedalaman Bischring Mountain.
Binatang buas di luar Gunung Beastming memiliki level yang sangat rendah. Beberapa binatang buas tingkat raja dan roh di permukaan laut, ketika mereka melihat Luming, mereka akan menghilang begitu Luming melotot. Sepanjang perjalanan, setelah setengah jam, tidak ada yang melakukan apapun. Masih belum mengambil tindakan? Luming bergumam, duduk bersila di atas batu besar dan menunggu. Butuh 2 jam penuh, tapi tidak ada yang mengambil tindakan melawannya. Sepertinya tebakanku salah. Mereka tidak akan melakukan apapun di sini. Hati Luming tergerak dan dia sedikit terkejut. Lupakan saja, kurasa perburuan Xie Zhen akan segera berakhir, jadi aku akan membunuh beberapa saja untuk menghadapinya. Luming melintas dan melayang ke langit. Tidak. Tidak. Setelah beberapa saat, sekelompok elang perak besar terbang melewatinya begitu mereka melihat Luming. Lebih dari selusin dari mereka berteriak dan bergegas menuju Luming. Hanya kamu. Luming menjentikkan jarinya, dan tombak ditembakkan ke arah elang perak. Paf-paf. 5 elang perak besar tertembak oleh cahaya senjata, sementara elang yang tersisa ketakutan, berteriak beberapa kali, dan melarikan diri satu demi satu. Luming tidak mengejarnya, dengan kekuatan aslinya, dia menggulung 5 elang besar dan terbang menuju kamp militer. Kelima elang raksasa ini setara dengan janin spiritual tingkat ke-8, yang hampir cukup. Di kamp militer, Xie Zhen dan yang lainnya telah kembali. Di dasar kamp militer, ada binatang buas dengan berbagai bentuk. Pangeran ke-8 benar-benar kuat. Hanya dalam beberapa jam, dia memburu 3 binatang spiritual tingkat 8 dan 3 binatang buas dari janin spiritual tingkat ke-7. Pangeran ke-8 benar-benar jenius. Aku mengagumimu. Si Fang berdiri di depan Xie Zhen. Dia ditampar dengan sanjungan. Bukan apa-apa. Jika kamu berlatih keras, kamu bisa melakukannya. Xie Zhen berkata dengan rendah hati, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Tingkat kultivasinya berada pada janin spiritual tingkat ke-6. Ia mampu memburu 3 janin spiritual tingkat 8 dan 3 binatang buas janin spiritual tingkat ke-7 dalam waktu kurang dari 3 jam di Gunung Menangis Binatang Nuoda, yaitu dinilai cukup bagus prestasi. Tiba-tiba, Si Fang melihat ke arah langit dan melihat Luming terbang kembali dengan 5 elang perak besar. Bab 1096 alasan mengambil tindakan. Dengan lemparan biasa, kelima elang besar itu terlempar ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Ini adalah elang perak. Kelimanya adalah elang perak. Mereka sangat kuat. Dan mereka berlima adalah elang perak pada janin spiritual tingkat 8. Ming Fuqi sangat kuat sehingga dia mampu berburu mereka jatuh dalam waktu kurang dari 3 jam. 5 patung perak 8 lapis sungguh menakjubkan. Begitu Luming kembali, terdengar ledakan seru, dan pengawal Kaisar Naga di tempat kejadian membicarakannya. Meskipun hanya ada 5 monster yang diburu dan dibunuh Luming, mereka semua adalah embrio spiritual lapisan ke-8, dan nilainya telah melampaui nilai Xie Zhen. Ini membuat wajah Xie Zhen terlihat sedikit muram. Selain Xie Zhen, kakak tertua Si Fang mencibir. Jenderal Spanduk Si Fang, siapa ini? Xie Zhen bertanya. Pangeran ke-8, ini adalah wakil Panji baru, bernama Luming, dengan tingkat budidaya janin spiritual tingkat ke-7. Si Fang menjawab. Oh, ternyata itu wakil bendera yang baru. Xie Zhen memandang Luming dan merasa semakin tidak senang saat melihat Luming hanya memeluknya dengan santai tanpa rasa hormat. Xie Zhen melangkah ke arah Luming dan berkata, kekuatan tempur Ming Fuqi luar biasa. Saya mengaguminya. Setengah pangeran paling menyukai orang dengan kekuatan tempur yang kuat. Ming Fuqi, saya sangat terampil. Bagaimana kalau bergabung dengan saya dalam pertempuran? Pertempuran? Luming sedikit mengangkat sudut mulutnya. Benar, bergabunglah denganku dalam pertempuran, gunakan kekuatan penuhmu, jangan menahan diri, jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakiti pangeran ini. Sentuh. Seperti yang dikatakan Xie Zhen, dia berjalan, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, dan napasnya kuat. Dia membangunkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-5, dengan kekuatan tempur yang kuat, dan prajurit embrio roh tingkat ke-7 yang biasa bukanlah tandingannya sama sekali, jadi dia penuh percaya diri. Selain itu, orang lain menyebar jauh. Si Fang dan kakak laki-lakinya saling memandang dengan cibiran di wajah mereka.
Ayo tembak. Boom. Xie Zhen meninju Luming, dan cahaya keemasan dari tinju itu meraung untuk membunuh Luming. Di tangan Luming, tombak panjang dipadatkan. Luming berasal dari sekte tombak hitam dan menggunakan tombak panjang. Desir. Tombaknya bergetar, ujung tombaknya bergetar, menimbulkan angin dan awan, dan menusuk ke arah tangan Xie Zhen. Menabrak. Tinju Xie Zhen tertusuk tombak dan roboh. Hah! Mata Xie Zhen menyipit, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Ledakan! Ledakan! Kemudian, di tubuh Xie Zhen, cahaya keemasan menjadi lebih kuat, dan lampu tinju terus membombardir, dan cahaya keemasan yang tak berujung mendidih, menutupi Luming. Tombak Luming bergetar, dan bunga tombak bermekaran di udara. Menabrak! Menabrak! Tabrakan intensif terdengar, dan lampu tinju serta bunga tombak menghilang tanpa jejak. Ketika dia berada di kota Kowon, budidaya Xie Zhen berada di puncak lautan spiritual tingkat ke-7. Sekarang lebih dari 3 tahun telah berlalu. Xie Zhen berada di dinasti suci kuno dan sama sekali tidak kekurangan sumber daya. Budidayanya telah diangkat ke janin spiritual tingkat 6, dan kekuatan tempurnya memang bagus. Umumnya, mereka yang berada di janin spiritual tingkat 8 bukanlah tandingannya dan akan dibunuh olehnya. Tapi dia menghadapi Luming, yang telah mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya sendiri. Lusinan gerakan berturut-turut gagal menjatuhkan Luming, dan mata Xie Zhen bersinar dengan niat membunuh. Di atas kepalanya, seorang pria jangkung dengan baju besi emas muncul, setinggi 100 meter, memegang tombak, dengan 5 cakra emas bersinar seperti dewa. Xie Zhen berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus tubuh pria lapis baja emas. Membunuh! Pria lapis baja emas itu berteriak keras, dan tombak emas di tangannya memancarkan cahaya yang sangat terang, saat dia membunuh Luming. Tombak besar itu, dengan raungan yang menakutkan, sangatlah kuat. Niat membunuh yang begitu kuat, ini mencoba membunuh aku. Mata Luming bergerak, dan matanya kilatan cahaya dingin lewat, dan jika dia tidak khawatir akan menakuti ular itu, Luming akan langsung membunuh Xie Zhen. Ledakan! Dengan menginjak jejak Luming, tubuhnya melonjak ke langit, dan cahaya senjata yang kental di tangannya tumbuh dengan cepat, menjadi panjang 100 meter dan lebar 10 meter, dan menyapu ke arah pria lapis baja emas dengan satu tembakan. Ledakan! Kedua senjata panjang itu dibombardir secara bersamaan, dan seluruh barak berguncang. Pria besar berbaju besi emas itu terkejut dan ditembak balik oleh Luming. Luming langsung bergegas, dan tombak besar itu menghantam Huashan dari atas ke bawah. Ledakan! Tombak itu menghantam keras pria lapis baja emas itu, menyebabkan tubuh pria lapis baja emas itu bergetar hebat, dan dia hampir terduduk di tanah. Kemudian, senjata Luming berubah menjadi sapuan, dan mengenai tubuh pria lapis baja emas itu dengan keras. Pria besar berbaju besi emas itu berteriak, tubuhnya langsung roboh, dan dia kembali ke penampilan Xie Zhen, meludahkan darah dan mundur. Berani melukai pangeran ke-8, mengadili kematian. Sentuh! Kakak tertua Si Fang, Si Zheng, melangkah maju dan muncul di depan Luming. Auranya tiba-tiba meledak, dan tekanan mengerikan meresap ke dalam barak. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Banyak orang gemetar dan berkeringat. Tapi Luming seperti angin sepoi-sepoi di wajah Sang Buddha, tanpa perasaan sedikit pun. Dia menatap Si Zheng dengan santai dan berkata, Pangeran ke-8 baru saja memintaku untuk menggunakan seluruh kekuatanku. Aku hanya mengikuti perintah Pangeran ke-8. Beraninya kamu berdalih, Pangeran ke-8. Pangeran adalah orang kaya, betapa mulianya dia. Kamu sebenarnya berani menyakitinya. Kamu bersalah atas hal-hal berikut dan tidak menghormati orang lain. Kamu pantas mati. Aku akan menghancurkanmu sekarang dan menempatkanmu di penjara langit untuk merenungkannya. Mata Si Zheng dingin, dengan seringai puas di sudut mulutnya. Di sampingnya, Si Fang bahkan lebih bangga dan menatap Luming dengan tajam. Di belakang Si Zheng, wajah Xie Zhen muram dan jelek, tapi dia tidak menghentikan Si Zheng. Seperti yang dikatakan Si Zheng, Luming berani menyakitinya dan pantas mati. Hahaha, sungguh konyol. Pangeran ke-8 secara pribadi memerintahkanku untuk menyerang dengan seluruh kekuatanku. Aku hanya menghormati perintah dan menggunakan seluruh kekuatanku.
Aku tidak sengaja melukai pangeran ke-8. Tapi kamu menggunakan ini untuk menyerangku. Apakah tidak masuk akal untuk melakukannya, menganggap perintah pangeran ke-8 sebagai kentut? Setelah itu, siapa yang akan mendengarkannya? Lu Ming tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut. Dia sekarang mengerti bahwa semua ini hanyalah permainan yang dibuat oleh Xi Zheng. Xi Zheng mengenal Xie Zhen dengan sangat baik dan tahu bahwa Xie Zhen berpikiran sempit. Jika Lu Ming bersaing dengan Xie Zhen dan memenangkan atau bahkan melukai Xie Zhen, dia akan melakukannya pasti mati. Itu sebabnya kejadian hari ini terjadi. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuh lebih dari Xie Zhen saat berburu binatang buas sebelumnya, Xi Zheng masih akan menemukan cara untuk membiarkan pangeran ke-8 bersaing dengan Lu Ming. Tapi hari ini, semuanya berjalan lebih lancar dari yang dibayangkan Xi Zheng. Lu Ming sebenarnya memburu lebih banyak binatang buas daripada Xie Zhen. Hal ini membuat Xie Zhen tidak senang dengan Lu Ming. Dia akan melawan Lu Ming sendiri. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Bagus hasil. Sebelum pertempuran ini dimulai, Xie Zhen sudah memiliki niat membunuh terhadap Lu Ming. Jika Lu Ming tidak cukup kuat dan bukan lawan Xie Zhen, dia mungkin akan langsung dibunuh oleh Xie Zhen. Dan jika kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari Xie Zhen, maka niat membunuh Xie Zhen pasti akan lebih serius, dan Lu Ming juga akan mati. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Lu Ming menang atau kalah, dia sudah mati. Berani, sombong, apa yang kamu bicarakan? Kamu menghina pangeran ke-8, kamu harus menghukum 9 klan. Xi Fang berteriak dari samping. Adapun Xie Zhen, niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Semut rendah hati yang berani mengatakan hal seperti itu tentang dirinya pantas dibunuh 10.000 kali. Ledakan. Niat membunuh Xi Zheng muncul, dan dia melangkah keluar. Tekanan roh membanjiri Lu Ming. Bab 1097 ditransfer ke Tentara Penegakan Hukum. Sepertinya identitas ini tidak berguna. Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia berencana untuk mengambil tindakan secara langsung dan membunuh Xi Zheng, Xi Fang, dan Xie Zhen bersama-sama. Saat ini, haha, Mina, apa yang terjadi? Begitu hidup? Semburan tawa datang, dan kemudian terdengar suara gemuruh di langit, seolah-olah ada ribuan pasukan berlari menuju sisi ini. Sekelompok kavaleri, sekitar beberapa ratus orang, masing-masing menunggangi seekor kuda perang berwarna merah menyala. Kuda perang ini bersisik merah menyala dan memiliki 2 tanduk naga di kepalanya, ditutupi api. Melompat, perkasa dan luar biasa. Ini adalah kuda naga. Legenda mengatakan bahwa ia memiliki darah naga asli. Ia adalah kuda naga yang kuat, tidak lebih lemah dari naga. Ratusan orang, semuanya menunggangi kuda naga. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan sosok langsing, mengenakan baju perang berwarna merah menyala dan sepatu bot api, rambutnya acak-acakan, matanya seperti kilat, dan auranya kuat. 10 pangeran. Banyak orang berseru. Ledakan. Kuda naga itu melangkah ke udara dan muncul di atas barak. Bawahanku memberi penghormatan kepada pangeran ke-10. Xi Zheng, Xi Fang dan yang lainnya dengan cepat berlutut di depan hati pangeran ke-10, dengan ekspresi kagum di mata mereka. Kakak ke-10, kenapa kamu ada di sini? Wajah Xie Zhen sedikit jelek. Dia menatap pemuda di depannya, dengan sedikit kecemburuan dan sedikit kekaguman di matanya. Pangeran ke-10, Xie Yan, adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Di antara semua anak kaisar suci saat ini, dia termasuk yang terbaik. Dia adalah seorang jenius kelas 2 yang terkenal di benua tengah. Budidayanya kuat. Sekarang dia punya menginjakkan kaki di alam spiritual. Status Xie Zheneng di dinasti suci kuno tidak sebanding dengan Xie Zheneng. Perbedaannya adalah 1 juta mil jauhnya. Di keluarga kerajaan, Xie Yan berada di urutan kedua setelah Xie Nianjun. Bago, kamu boleh datang berburu, tapi aku tidak bisa datang? Apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu akan menyerang salah satu bawahanmu. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Xie Yan, pangeran ke-10, menunjuk di salah satu kaisar pengawal naga perintah. Nadanya merendahkan dan tidak menimbulkan keraguan. Pengawal naga kekaisaran tidak berani mengabaikan atau menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan kisah itu persis seperti yang terjadi. Haha, begitulah, Mina, keadaanmu semakin buruk.
Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan subbendera janin spiritual lapisan ketujuh, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Jika kamu setuju untuk bertarung, jika kamu gagal, kamu akan membunuh orang lain. Jika tersiar kabar tentang ini, bukankah keluarga kerajaan suciku akan ditertawakan? Xie Yan berkata dengan tenang. Haha, saudara 10 salah paham. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Baru saja, penjaga Xi Zheng berdiri di depan saya karena khawatir ketika mereka melihat saya terluka. Semuanya salah paham. Wajah Xie Zhen berubah karena beberapa saat, lalu dia berkata sambil tersenyum jelek. Benarkah? Ternyata itu salah paham, tapi kekuatan tempur wakil bendera ini bagus, tapi dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari burung jalak. Dia bisa dengan mudah menghancurkan burung jalak. Dia berbakat? Xie Yan tersenyum. Tinju Xie Zhen terkepal, dan dia sangat marah sehingga dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan berkata sambil tersenyum, ya, kekuatan tempur dari wakil Panji Minglu ini sangat bagus, jadi saya berencana untuk menggunakan dia dulu dipindahkan ke tentara penegakan hukum. Tepat ketika festival nasional jutaan tahun akan segera dimulai, dan kota suci pasti berada dalam kekacauan, dan tentara penegakan hukum adalah waktu untuk mempekerjakan orang. Begitu kata-kata itu keluar, mata Si Fang dan Si Zheng melebar, menunjukkan sedikit cibiran. Yang lain memandang Lu Ming dengan kasihan. Hati Lu Ming tergerak, apa maksud dari penampilan ini? Haha, dia milikmu, saudara Bage. Terserah kamu untuk mengatur apapun yang kamu inginkan. Ayo pergi. Xie yang tersenyum, memimpin 400 pasukan kavaleri, dan menuju Gunung Bistming melalui udara. Setelah Xie Yan pergi, wajah Xie Zhen menjadi muram. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, Wakil Mingqi, kembali dan tunggu. Perintah akan segera keluar. Kamu dapat bergabung dengan pasukan penegak hukum dan menjadi komandan. Dengan kekuatan tempurmu, itu hampir sampai. Setelah mengatakan ini, wajah orang lain di sekitar menjadi lebih aneh, dan mereka memandang Lu Ming dengan lebih kasihan. Juga, kamu, bergabunglah dengannya di pasukan penegakan hukum. Kemudian, Xie Zhenyi menunjuk ke arah San Lin. Berdebar. Wajah San Lin berubah dengan liar, lalu dia berlutut sambil menjatuhkan diri, menundukkan kepalanya, dan berteriak, tidak, Pangeran ke-8, aku mohon, tidak, jangan pindahkan aku ke pasukan penegak hukum, aku hanya bekerja bersamanya berhenti, aku tidak kenal dia. Kamu ingin melanggar perintah pangeranku? Mata Xie Zhen menjadi dingin. Wajah San Lin menjadi pucat dan dia tercengang. Ayo pergi. Xie Zhen melayang ke udara dan kembali menuju Menshan, dan yang lainnya segera mengikuti. Hei, Lu Ming, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. San Lin menghela nafas, dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak ingin bergabung dengan tentara penegakan hukum? Tentara penegakan hukum, menurut namanya, seharusnya memiliki kekuatan yang besar. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak sekte yang memiliki balai penegakan hukum dan balai penegakan hukum, semuanya memiliki kekuatan yang besar, menggantikan sekte dalam penegakan hukum, dan semua orang menghormatinya. Mengapa San Lin tampaknya takut bergabung dengan pasukan penegak hukum, dan ketika orang lain mendengar bahwa Xie Zhen akan memindahkan Lu Ming ke pasukan penegak hukum, mereka semua memandangnya dengan kasihan, yang membuatnya sedikit bingung. Hei! Kamu tidak tahu, pasukan penegakan hukum memiliki kekuatan yang besar, tapi sekarang, kekuatan ini tidak berguna sama sekali. San Lin menghela nafas dan melanjutkan menjelaskan, tentara penegak hukum adalah lembaga penegak hukum kota suci kuno. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh kota suci dan menjaga keamanan kota suci. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa kekuatannya, kejahatan apapun di kota suci akan dilanggar. Setelah masalah ini selesai, pasukan penegak hukum akan dikirim untuk melaksanakan penegakan hukum. Lu Ming mengangguk, bukankah ini kekuatan yang besar? Jika 30.000 tahun yang lalu, ketika dinasti suci kuno memerintah dunia dan merasa kagum, maka aparat penegak hukum akan ditakuti oleh semua orang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Siapapun yang berani melakukan kejahatan akan ditindas dengan paksa atau bahkan dibunuh. Tempat itu. Pada saat itu, semua orang ingin bergabung dengan pasukan penegak hukum. Selama Anda bergabung dengan pasukan penegak hukum, semua orang akan takut padamu.
Tapi sekarang, dengan melemahnya dinasti suci kuno dan kaisar terpecah, masing-masing kuat, dan posisi aparat penegak hukum sangat memalukan. Misalnya, ketika murid dari kekuatan yang berkuasa melakukan kejahatan, haruskah aparat penegak hukum mengambil tindakan atau tidak? Jika tidak, aparat penegak hukum mewakili wajah dinasti suci kuno. Dalam hal ini, keluarga kerajaan mungkin disalahkan karena kehilangan wajah keluarga kerajaan, tetapi jika mereka mengambil tindakan, orang-orang kuat dari kekuatan besar itu akan memberikan tekanan pada keluarga kerajaan. Di bawah tekanan, keluarga kerajaan seringkali menyerahkan aparat penegak hukum yang mengambil tindakan untuk meredakan amarah pihak lain. Dengan cara ini, siapa di antara aparat penegak hukum yang bersedia berangkat? Jelas San Lin. Tiba-tiba, Lu Ming mengerti. Alasan utamanya adalah kekuatan dinasti suci kuno sekarang lemah, dan mereka tidak berani menyinggung kekuatan besar itu. Maka kekuatan aparat penegak hukum pada dasarnya tidak ada gunanya, karena jika tidak dilakukan maka akan kehilangan wajah dinasti suci kuno. Jika dilakukan, orang-orang berkuasa itu sangat berkuasa, dan pada gilirannya memberikan tekanan pada tentara penegak hukum. Sebaliknya, ia akan menjadi kambing hitam, kambing hitam. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda akan melompat ke dalam lubang api. Tidak heran orang lain terlihat seperti itu ketika mereka mendengar bahwa Lu Ming dipindahkan ke tentara penegakan hukum. Hei, begitu kamu dipindahkan ke pasukan penegakan hukum, semuanya sudah berakhir, dan festival nasional sejuta tahun akan datang. Ketika kota suci berkumpul, dan kekuatan besar dari seluruh benua Shenhuang berkumpul, pasti kacau balau. Apa yang seharusnya yang dilakukan oleh pasukan penegakan hukum? Jalan buntu. San Lin menghela nafas, melayang ke udara dengan wajah merosot. Bab 1098 Sekelompok Hantu Miskin. 3 hari kemudian, perintah pemindahan secara resmi dikeluarkan, dan Lu Ming dipindahkan ke pasukan penegak hukum sebagai komandan, memimpin tim yang terdiri dari 100 orang, diikuti oleh San Lin. Lu Ming menerima perintah transfer dan langsung berangkat bersama San Lin. Lu Ming tidak ada hubungannya dengan itu. Baginya, pasukan penegak hukum lebih baik dan lebih bebas. Dia bisa bergerak di sekitar kota suci sesuka hati, jadi dia pasti akan mendapatkan lebih banyak informasi. San Lin, sebaliknya, lesu dan sepertinya memiliki masa depan yang suram. Segera, keduanya datang ke aula penegakan hukum tempat pasukan penegak hukum ditempatkan. Terdapat banyak balai penegakan hukum di kota suci. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang dipimpin oleh seorang komandan dan ditempatkan di balai penegakan hukum, bertanggung jawab atas tugas penegakan hukum di wilayah tertentu kota suci. Lu Ming adalah pemimpin tim penegak hukum ini, yang sebagian besar mengatur wilayah di bagian timur laut kota suci. Begitu Lu Ming masuk, dia hanya melihat beberapa sosok duduk lesu di aula penegakan hukum, dan tidak melihat orang lain. Setelah melihat Lu Ming dan yang lainnya, orang-orang itu hanya memandang Lu Ming dengan santai, lalu terus duduk dengan lesu. Lu Ming mengerutkan kening, dan berkata, "Hanya kalian, bagaimana dengan yang lain?" Salah satu dari mereka melirik Lu Ming, dan berkata, "Siapa kamu? Berani masuk ke balai penegakan hukum tanpa izin? Ini adalah kejahatan serius, tahukah kamu?" "Saya komandan baru, izinkan saya bertanya, di mana yang lainnya?" Lu Ming mengeluarkan sebuah tanda dan berteriak dingin. "Komandan baru?" Mata orang-orang itu tiba-tiba berbinar, memancarkan api yang serakah dan membara, seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali energinya secara tiba-tiba, dan bangkit satu demi satu. Kemudian, seseorang berteriak, "Seorang komandan baru telah dipindahkan, dan saudara-saudara keluar, dan ada uang untuk dibelanjakan." Begitu orang-orang ini muncul, mereka menatap Lu Ming dan San Lin dengan mata berapi-api, seolah-olah seorang pria yang telah kelaparan selama beberapa dekade melihat keindahan yang tiada tara dan mempesona. "Haha, hantu malang lainnya ada di sini lagi." Itu adalah komandan yang datang tepat pada waktunya. "Keluarkan semua batu kasar dan harta karun di tubuhmu dan bagikan dengan saudara-saudaramu." Seorang pria kuat yang tampak seperti orangutan melangkah maju. Otot-otot di sekujur tubuhnya melotot, dan matanya tajam saat dia menatap Lu Ming. "Hei, itu hanya pejuang janin spiritual tingkat 7, jadi dia dipindahkan menjadi komandan. Aku benar-benar tidak tahu pukulan besar mana yang kamu sakiti, tapi tidak peduli siapa yang kamu sakiti, karena kamu di sini, serahkan semua harta karun batu asli." Seorang pria tua berambut abu-abu berusia 60 tahun, mencibir. "Haha,
Setelah mendapat batu kasarnya, bagaimana kalau makan dan minum dulu, lalu menikmatinya? Itu pasti, sial, sudah lama sekali aku tidak menikmatinya. Yan Wei berkata sambil menatap Luming. Seperti melihat sepotong lemak. Wajah San Lin pucat, dan Luming tercengang. Apakah ini tentara penegak hukum? Apakah ini balai penegakan hukum? Luming hampir mengira dia telah sampai di sarang perampok. Orang-orang ini sebenarnya ingin merampoknya. Setelah mengamati dengan cermat, tidak ada keraguan bahwa ini adalah balai penegakan hukum. Kamu ingin merampokku? Luming memiliki senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Jika kamu mengerti seperti ini, tidak apa-apa. Cepatlah, kalau tidak tinjuku akan gatal. Orang kuat seperti simpanse itu menatap Luming dengan tidak ramah. Senyuman di sudut mulut Luming menjadi lebih tebal. Dia meliriknya dan berkata, karena ini masalahnya, baiklah, sekarang, aku akan merampok, dan menyerahkan semua cincin penyimpananmu. Apa? Apa yang kamu lakukan? Katakan? Luming begitu kata-kata Ming keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Luming dengan mata tercengang. Setelah beberapa saat, semua orang tertawa. Haha, apakah aku mendengarmu dengan benar? Orang di janin spiritual tingkat ke-7 ini sebenarnya ingin merampok kita. Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai pemimpin? Bukankah dia sama dengan kita, pria sial, dia seharusnya tidak menyinggung kita. Orang yang tersinggung. Sungguh konyol. Sentuh. Manusia simpanse itu maju selangkah, aura di tubuhnya keluar dengan keras, dan dia meraih Luming dengan lambaian tangannya. Kultivasi orang ini selengkap embrio spiritual, dan dia berada pada tingkat teratas di antara kelompok orang ini. Apa kemampuanmu? Manusia simpanse itu menunjukkan ekspresi galak. Mata Luming menjadi dingin, dan dia mengulurkan tangan, dan meraih pergelangan tangan simpanse besar itu seperti kilat. Dengan ledakan energi nyata, dia meraih simpanse besar itu dan melemparkannya dengan keras. Ledakan. Seperti karung pasir, simpanse itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan seluruh aula penegakan hukum bergetar hebat. Jika bukan karena formasi kuat yang terukir di aula penegakan hukum, seluruh aula penegakan hukum mungkin akan meledak. Simpanse itu jatuh ke tanah dan menjerit. Basis kultivasi dan energi sejatinya sangat rapuh di tangan Luming, dan dia benar-benar tersebar oleh Luming. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak hancur, tanpa kekuatan sama sekali, berbaring di tanah sambil meratap. Penonton tiba-tiba terdiam, dan mereka semua memandang Luming dengan ngeri. Manusia simpanse memiliki basis budidaya embrio spiritual yang sempurna, tetapi dia benar-benar tidak berdaya ketika terkena satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Saudaraku, ayo bertarung bersama. Orang ini sangat terampil dan pasti memiliki banyak minyak di tubuhnya. Ayo bertarung. Pria tua berambut abu-abu itu berteriak keras, dan 80 atau 90 petugas penegak hukum berteriak keras, bergegas menuju Luming dalam segerombolan. Menabrak. Begitu Luming menginjak langkahnya, tubuhnya mengalir deras seperti aliran cahaya, dan dia menamparnya. Bentak! Bentak! Di aula penegakan hukum, terdengar suara tamparan cepat, lolongan, dan jeritan, semuanya bercampur menjadi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 80 atau 90 tentara penegak hukum terhuyung-huyung di seluruh aula penegakan hukum, tergeletak di tanah dan melolong, dengan satu sisi wajah mereka terangkat, sangat menyedihkan. San Lin menatap pemandangan ini dengan tercengang, dengan mulut cukup terbuka untuk menelan telur bebek. Apakah ini kultivasi Luming pada janin spiritual tingkat ke-7? Kekuatan tempurnya terlalu kuat, bukan? Dalam tim pasukan penegak hukum ini, ada 5 atau 6 orang yang telah menyempurnakan embrio spiritual. Yang lain setidaknya adalah master dari embrio spiritual tingkat 4, tetapi mereka sepenuhnya dirobohkan oleh Luming dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan mereka rapuh seperti bayi. Ini terlalu menakutkan. Dia merasa seperti dia tidak bisa menoleh. Berani bertarung denganku, kamu mencari kematian. Luming berteriak dingin. Sekarang Luming adalah pria besar berjanggut, dan dia sangat kuat ketika dia menatapnya. Dengan genggaman telapak tangan, energi sebenarnya meledak, dan semua cincin penyimpanan di jari petugas penegak hukum ini dihisap oleh Luming. Jika ingin merampoknya, Anda harus siap dirampok olehnya.
Pertama-tama, Luming mengambil cincin penyimpanan simpanse besar, menyapu kesadaran spiritualnya, dan membuatnya tercengang. Kamu terlalu miskin, kan? Luming menatap simpanse besar itu, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di dalam cincin penyimpanan manusia simpanse, hampir tidak ada apapun kecuali beberapa kristal roh. Batu kasar, tidak. Prajurit roh yang lebih baik, tidak. Belum lagi pil dan bahan berharganya, semuanya kosong, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah cincin penyimpanan dengan jiwa yang sempurna, bagaimana bisa begitu buruk? Selanjutnya, Luming melihat cincin penyimpanan orang lain, banyak di antaranya lebih miskin daripada manusia simpanse. Luming tercengang. Ini terlalu buruk. Orang-orang ini, yang basis budidayanya paling rendah, semuanya berada di embrio spiritual tingkat keempat. Kenapa mereka merasa lebih miskin daripada beberapa prajurit di tingkat Raja Bela Diri? Bab 1099 Tentara Penegakan Hukum yang Bekerja Keras. Luming memindai lusinan cincin penyimpanan berturut-turut, dan semuanya hampir sama, bagian dalamnya benar-benar mengerikan, tidak seperti cincin penyimpanan prajurit di atas alam embrio roh tingkat keempat. Melihat ekspresi terkejut Luming, manusia simpanse dan yang lainnya menunjukkan rasa malu. Dengan lambaian tangannya, semua cincin penyimpanan terbang kembali ke tangan simpanse dahan dan lainnya. Bangun, jangan berpura-pura mati. Luming melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Serangan Luming barusan tidak berat, dia hanya menyebarkan energi sejati mereka untuk sementara, dan tidak ada kerusakan serius. Bagaimanapun, Luming sekarang adalah pemimpin dari orang-orang ini, dia tidak bisa membunuh orang-orang ini begitu dia datang. Manusia simpanse dan yang lainnya kemudian bangkit dari tanah satu persatu. Komandan memiliki kemampuan bertarung yang hebat, bawahanku sangat mengaguminya. Begitu mereka berkumpul, manusia simpanse itu menunjukkan senyuman yang sederhana dan jujur, yang benar-benar berbeda dari tampang galak tadi. Ya, budidaya komandan tidak ada bandingannya di dunia, dan dia menyelesaikan kita dalam 2 atau 3 pukulan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat bawahan ini setelah hidup bertahun-tahun. Pria tua berambut abu-abu itu juga tersanjung untuk sementara. Komandan tidak terkalahkan. Komandan perkasa. Petugas penegak hukum lainnya juga saling menyanjung. Kelopak mata Luming bergerak-gerak dan dia tidak bisa berkata-kata. Siapakah orang-orang ini? Tadi, aku ingin merampoknya, tapi sekarang sikapku berubah sangat cepat. Mengapa kamu begitu miskin? Bahkan tidak ada batu kasar di dalam ring penyimpanan? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, pasukan penegak hukum kita menderita. Komandan, seperti ini. Semua orang menjelaskan kepada Luming. Setelah mendengarkan, Luming berpikir keras. Kehidupan tentara penegak hukum lebih buruk dan menyedihkan daripada yang dikatakan Sanlin. Tentara penegak hukum harus menegakkan hukum di kota suci dan menjaga wajah dinasti suci kuno. Namun kini dinasti suci kuno telah mengalami kemunduran lagi, meski juga merupakan kekuatan hegemoni, bahkan bisa dikatakan sebagai kekuatan hegemoni terkuat, ia hanya merupakan kekuatan hegemoni, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Membangun hubungan baik dengan kekuatan lain. Oleh karena itu, ketika orang-orang berkuasa itu melakukan kejahatan, aparat penegak hukum tidak berani menangkap dan menghukum mereka, tetapi mereka juga ingin melindungi wajah keluarga kerajaan, apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam banyak kasus, pasukan penegakan hukum hanya dapat mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri untuk memberikan hadiah kepada murid-murid kekuatan besar dan mereka yang telah melakukan kejahatan, dan meminta mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan meminta maaf di depan umum. Pasukan penegakan hukum dengan sendirinya akan menjaga wajah keluarga kerajaan. Ya, pelaku kejahatan juga mengakui kesalahannya, dan masalah diselesaikan seperti ini. Tapi ini semua dibayar dari kantong mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, tidak heran jika aparat penegak hukum ini tidak miskin. Pantas saja mereka datang untuk merampok Luming Sin ketika melihat Luming Sin. Luming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pasukan penegak hukum terlalu tidak berguna. Para pelanggar baik-baik saja, tetapi mereka ingin memberikan keuntungan kepada pihak lain. Ini tidak pernah terdengar. Tentara penegakan hukum yang menegakkan dunia menggantikan penegakan hukum dinasti suci kuno. Sayangnya, hingga saat ini, dinasti suci kuno tidak memiliki kekuatan seperti itu. Faktanya,
Tentara penegakan hukum bisa saja dicabut sejak lama, tetapi pasukan kerajaan keluarga telah menyimpannya demi keagungan, tetapi tidak ada seorang pun sama sekali. Jika Anda ingin datang, biasanya Anda akan ditugaskan di sini hanya jika Anda menyinggung perasaan besar. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Luming akhirnya tahu mengapa Xie Zhen memindahkannya ke pasukan penegakan hukum, dan dia juga komandannya. Festival nasional sejuta tahun semakin dekat, dan orang-orang dari semua kekuatan besar berkumpul. Ini adalah masa sulit. Jika satu hal tidak dilakukan dengan baik, Luming akan menyinggung orang lain, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan mati. Dan pemimpin secara alami akan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Xie Zhen, jika kamu ingin bermain, bersenang-senanglah. Senyuman muncul di sudut bibir Luming, lalu dia melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah manusia simpanse. Ada 10.000 batu kasar di sini, gunakan itu untuk membeli anggur dan makanan berkualitas. Kami baru di sini. Aku akan mentraktir kalian semua makanan enak dan minuman. Ada banyak. Kalian masing-masing membeli senjata spiritual. Orang-orang ini sangat miskin sehingga mereka bahkan menjual senjata spiritual mereka sendiri. 10.000 batu kasar. Manusia simpanse itu mengambilnya dan tertegun pada awalnya, lalu berkata dengan gembira, "Terima kasih banyak, Komandan." Yang lain juga sangat gembira dan berterima kasih kepada Luming, dan kemudian sekelompok orang dengan senang hati pergi membeli anggur berkualitas, makanan lezat dan prajurit spiritual. Anggur berkualitas dan makanan lezat yang dimakan para pejuang berbeda dari orang biasa. Semuanya adalah binatang yang kuat dan ganas, daging monster-monster dan anggur juga merupakan anggur spiritual, yang semuanya sangat mahal. Setengah hari kemudian, manusia simpanse dan yang lainnya membeli kembali anggur dan makanan berkualitas dalam jumlah besar. 80 atau 90 orang dibagi menjadi beberapa meja, makan dan minum dengan gembira. Sudah lama sekali mereka tidak makan dan minum dengan gembira. Dan mereka sangat berterima kasih kepada Luming saat ini. Semua orang makan, minum, dan mengobrol. Melalui obrolan, Luming mengetahui bahwa orang-orang ini telah menyinggung perasaan besar dan dikirim ke sini. Mereka punya keluarga, kerabat dan teman di kota suci, tapi mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menderita di pasukan penegak hukum. Semua orang makan dan minum selama beberapa jam. Tidak, seseorang menghancurkan sebuah toko di North Street dan membunuh pemilik toko. Dia masih di sana sekarang. Tiba-tiba, seorang petugas penegak hukum bergegas masuk untuk melaporkan berita tersebut. Apa? Siapa yang melakukannya? Masalah, sesuatu terjadi lagi. Wajah manusia simpanse dan yang lainnya berubah drastis. Yang biasanya paling mereka takuti adalah sesuatu yang sedang terjadi, karena jika terjadi kesalahan, akan mudah untuk menghadapi lawan jika itu adalah orang yang tidak dikenal, dan mereka dapat menjatuhkannya secara langsung. Tetapi jika itu adalah pukulan besar, itu akan sulit bagi mereka. Mereka, itu putra dari keluarga Huang, Huang Ke, kata informan itu. Apa? Keluarga Huang, yaitu keluarga dengan banyak dewa roh yang bertanggung jawab, apa yang harus kita lakukan? Wajah manusia simpanse dan yang lainnya berubah drastis. Selama ada kekuatan dengan dewa roh yang bertanggung jawab, mereka tidak mudah untuk disinggung, jika tidak, pembangkit tenaga dewa roh pihak lain dapat langsung menemui atasan mereka dan memberikan tekanan pada mereka. Pergi dan lihat. Luming mengambil segelas anggur, meminum semuanya, dan melangkah keluar. Kamu, ayo pergi bersama. Manusia simpanse itu memerintahkan selusin orang, dan mengikuti Luming keluar dari aula penegakan hukum. Aula penegakan hukum mereka terletak tepat di timur laut kota suci, sangat dekat dengan North Street, dan mereka akan tiba sebentar lagi. Dalam perjalanan, Luming juga tahu apa yang sedang terjadi. Huang Ke, putra dari keluarga Huang, menghargai sebuah harta karun di sebuah toko, namun dia tidak memiliki batu aslinya, jadi dia berkata bahwa dia berhutang terlebih dahulu dan harus mengambil harta itu terlebih dahulu. Siapapun yang mengenal Huang Ke tahu bahwa dia tidak pernah membayar kembali hutangnya. Penjaga toko tentu saja menolak, jadi Huang Ke membunuh penjaga toko, merusak toko, dan ingin membunuh seluruh keluarga pemilik toko. Begitu saya tiba, saya mendengar suara arogan. Made, kamu sangat tidak tahu malu.
Aku bilang kamu berhutang padaku dulu, jadi aku berhutang padamu dulu, tapi bukan berarti kamu tidak mau membayarnya, dan kamu masih tidak setuju. Kamu mencari kematian, siapa yang harus disalahkan? Terdengar suara arogan. Pergi, jika kamu tidak pergi, aku akan membunuhmu juga. Sebuah suara yang dalam terdengar, mungkin dari para pelayan Huangke. Minggir, minggir, pasukan penegakan hukum sedang melakukan bisnis, minggir. Manusia simpanse itu meraung, kerumunan menyingkir, dan Luming melangkah mendekat. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban tergeletak di tanah, tidak bernapas lagi. Di samping tubuh lelaki tua itu, berdiri seorang lelaki muda dengan pakaian bagus, dengan mata dingin dan ekspresi arogan. Bab 1100, mengumpulkan pasukan untuk menyelidiki kejahatan. Pemuda ini adalah Huangke. Di belakang Huangke, ada juga seorang pria kekar. Pada saat ini, Huangke juga melihat Luming dan yang lainnya, tetapi bukannya menunjukkan rasa takut, dia malah mencibir. Apa yang terjadi? Luming mendekat dan bertanya dengan cemberut. Ternyata dia adalah anggota pasukan penegak hukum. Orang ini menyinggung perasaanku dan dipenggal olehku. Kamu dapat mengambil jenazahnya untuknya. Huangke meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Luming dengan santai, dan berkata enteng. Dipenggal olehmu? Orang ini menjalankan toko di kota suci dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Mengapa kamu membunuhnya? Ikutlah dengan kami ke aula penegakan hukum dan jelaskan dengan hati-hati. Luming berkata dengan dingin. Apa katamu? Kamu ingin menangkapku dan pergi ke balai penegakan hukum? Huangke sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu, hampir tertawa terbahak-bahak, dan memandang Luming dengan tidak percaya. Di sisi lain, yang lain serupa. Apakah balai penegakan hukum berani menjatuhkan Huangke? Keluarga Huang adalah kekuatan yang cukup kuat di kota suci. Sekarang pasukan penegak hukum hanya tinggal nama saja. Apakah mereka benar-benar berani menjatuhkan Huangke? Omong kosong, Taising, ambillah, teriak Luming. Taising adalah nama manusia simpanse. Ini. Manusia simpanse itu menunjukkan rasa malu. Komandan, jangan menyinggung perasaan Huangke. Taising berbisik di telinga Luming. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan melakukannya sendiri. Mata Luming menjadi dingin dan dia melangkah maju. Beranikah kamu? Teriak Huangke. Kenapa kamu tidak berani? Luming mencibir. Hanya seorang petugas penegak hukum, kamu sedang mencari kematian, bunuh dia. Huangke melambaikan tangannya, dan pria besar di belakangnya melangkah keluar. Aura kekerasan meledak, dan aura janin spiritual tingkat 8 datang dengan keras. Keluar. Pergilah ke neraka. Pria kekar itu berteriak dengan marah, niat membunuhnya dingin. Pedangnya terhunus, dan dia menebas leher Luming. Kamu ingin membunuhku? Mati! Luming melangkah maju dan menamparnya. Ruang itu meraung, dan kekuatan mengerikan itu mengalahkan semua pertahanan pria kekar itu sekaligus, dan menampar dada pria kekar itu, sebuah lubang besar langsung meledak di dadanya, dan dengan teriakan, dia berhenti dengan ekspresi yang luar biasa. Daya hidup. Sampai dia meninggal, dia tidak percaya bahwa pasukan penegak hukum yang terbuang ini menjadi begitu kuat dan mendominasi. Kamu berani? Wajah Huangke menjadi pucat karena ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan menatap Luming dengan tidak percaya. Jika kamu menyuruhnya membunuhku, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Mata Luming menunjukkan niat membunuh. Tidak, jangan. Huangke ketakutan. Memanggil. Luming menjentikkan jarinya, dan sebuah pistol ditembakkan, menghancurkan budidaya Huangke. Ah, kamu menghapus kultivasiku, aku sangat ingin kamu mati, sangat buruk. Huangke menjerit menyedihkan. Di samping itu, yang lain kagum karena pasukan penegak hukum ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, dan mereka begitu kejam dan tegas. Namun banyak orang diam-diam bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Huangke ini mengandalkan kekuatan keluarganya untuk melakukan banyak kejahatan, dan akhirnya mendapat balasannya. Namun, pasukan penegak hukum akan menderita di masa depan, dan keluarga Huang tidak akan membiarkannya pergi. Ini. Di belakang Luming, Taising dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, sedikit bingung. Walaupun mereka melakukan hal tersebut, mereka juga merasa sangat nyaman dan nyaman. Namun sekarang mereka sudah nyaman, namun bagaimana dengan konsekuensinya?
Jika Huang Ke dihapuskan, keluarga Huang mungkin akan menjadi gila. Dengan hisapan tangan Luming, dia menyedot cincin penyimpanan yang diinginkan Huang Ke dari pria besar itu, dan menyerahkannya kepada dua wanita di sampingnya. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda, yang jelas merupakan anggota keluarga pemilik toko, menangis dengan sedihnya, tampak tak berdaya. Ambil dua cincin penyimpanan ini dan tinggalkan kota suci untuk tinggal di tempat lain, kata Luming sambil menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada keduanya. Terima kasih Tuan. Keduanya mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu segera meninggalkan kota. Taising, bawa sampah ini kembali ke Balai Penegakan Hukum. Luming memerintahkan, lalu berbalik dan menuju Balai Penegakan Hukum. Taising dan yang lainnya saling memandang, mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, mengambil Huang Ke, dan bergegas kembali ke Aula Penegakan Hukum. Sepanjang jalan, Huang Ke menangis dan menangis, yang menarik perhatian banyak orang. Pertunjukan yang bagus. Keluarga Huang pasti akan menjadi gila dan pergi ke Balai Penegakan Hukum. Tentara penegakan, lalu pergi ke Balai Penegakan Hukum. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi dan melihat. Sepanjang jalan, sekelompok besar orang mengikuti Luming dan yang lainnya menuju Balai Penegakan Hukum. Tidak lama kemudian, Luming dan yang lainnya kembali ke Balai Penegakan Hukum. Ketika petugas penegak hukum yang tersisa di Balai Penegakan Hukum melihat pemandangan ini dan mendengar apa yang terjadi, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Ini sudah berakhir. Bagaimana mereka harus menghadapinya ketika orang kuat lawan datang untuk membunuh mereka? Lupakan saja, kamu tidak bisa bersembunyi, kamu harus melawannya. Tapi aku merasa senang dengan itu. Benar, haha. Anggota Balai Penegakan Hukum lainnya bergumam dengan suara rendah. Luming dengan tenang merangkul lengannya, memejamkan mata dan beristirahat, dan menunggu dengan tenang. Langit di sekitar Aula Penegakan Hukum dipenuhi orang, ada yang menunggu dengan tenang, dan ada pula yang sombong. Waktu berlalu dengan lambat, 2 jam kemudian. Orang-orang dari keluarga Huang ada di sini, teriak seseorang. Desir. Pada saat ini, Luming membuka matanya dan melihat ke langit. Sebanyak 3 orang muncul entah dari mana. Ada 2 orang lelaki tua, yang pakaiannya sangat mirip dengan Huang Ke, mereka pasti orang-orang kuat dari keluarga Huang. Ada juga seorang lelaki paruh baya, yang sebenarnya mengenakan pakaian Balai Penegakan Hukum. Itu Panglima tertinggi. Ekspresi Taising berubah dan dia berbisik di telinga Luming. Yang dia sebut Panglima tertinggi adalah Panglima tertinggi pasukan penegak hukum, yang memimpin semua pasukan penegak hukum yang ada di kota suci. Wajah komandan pasukan penegak hukum itu hitam seperti pot, sangat suram, matanya langsung tertuju pada Luming, dan dia memarahi. Luming, kenapa kamu tidak membiarkan Tuan Huang Ke pergi? Komandan pasukan penegak hukum tentara penegak hukum tidak senang, sangat tidak senang, terutama ketika dia melihat Luming semakin kesal. Apakah Luming tidak mengetahui situasi pasukan penegak hukum saat ini? Yi secara tidak sengaja meminta maaf kepada pihak lain, dan justru berani membunuh pengawal keluarga Huang sehingga merusak budidaya Huang Ke. Akan aneh jika keluarga Huang tidak menjadi gila. Tidak, guru spiritual lawan datang langsung kepadanya dan memberikan tekanan padanya. Biarkan dia pergi. Haha, Panglima tertinggi, orang ini membunuh penjaga toko di jalan. Jika penjaga toko berbisnis di kota suci, dia harus dilindungi oleh dinasti suci kuno. Kalau tidak, siapa yang berani berbisnis di kota suci di masa depan? Saya jika kasus ini ditangani secara tidak memihak, mengapa kita harus membiarkan dia pergi? Luming menjawab sambil mencibir. Orang lain di Aula Penegakan Hukum di belakangnya diam-diam berkeringat untuk Luming komandan pasukan penegakan hukum, tetapi orang kuat di alam dewa spiritual, Luming sebenarnya berani berbicara dengan dewa spiritual yang kuat seperti ini? Benar saja, kata-kata Luming membuat komandan Balai Penegakan Hukum terlihat semakin muram, tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Karena apa yang dilakukan Luming adalah benar, dan Luming sedang menjalankan tugas Balai Penegakan Hukum sebagai komandan pasukan penegak hukum, bagaimana dia bisa membantahnya? Haha, Komandan Chen, sepertinya anak buahmu tidak mendengarkanmu sama sekali. Dalam hal ini, izinkan saya secara pribadi mengambil tindakan, hancurkan kultivasi orang ini, dan bawa dia kembali ke keluarga Huang untuk menanganinya. Kata lelaki tua dari keluarga Huang acuh tak acuh. Niat membunuh melintas di matanya. Dan cerita pun berakhir.
Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.